Yo Tamagon. Halo nakama, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tamagon ingatkan lagi ke kalian untuk mengatur pola hidup sehat kalian dan jangan lupa untuk bersyukur setiap harinya. Seperti biasa, karena informasi di chapter lalu mengatakan bahwa minggu ini tidak libur. Jadi, kali ini kita sudah mendapatkan beberapa spoiler yang keluar di chapter 1027. Terima kasih kepada Rezon di Arlongpak Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Nah, di chapter lalu memperlihatkan banyak sekali hal yang menarik. Di antaranya gesekan antara Haki Raja dari Luffy dan juga Kaido. Begitu juga dengan Momonosuke yang ternyata bisa membuat Kaido kesakitan dengan gigitannya. Nah, apakah ada yang menarik lagi pada chapter kali ini? Apakah Orochi akan beraksi sekarang? Jadi, kita akan bahas kupas tuntas semuanya di sini. Namun seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1027 kita kali ini diberi judul Bahaya Melampaui Imajinasi. Nah, bocoran pertamanya kita bisa melihat Luffy yang meminta Yamato untuk membantu Momonosuke melawan Kaido tentunya. Mereka bertiga tentunya dipastikan melawan Kaido pada babak akhir ini. Kemudian di sana, Yamato pun terlihat mengerti niat dari Luffy ini dan dia mau untuk melawan satu lawan satu dengan Kaido. Yamato pun sempat berkata di sini, naga itu tidak terbang. Mereka berlari melalui langit meraih awan yang mereka ciptakan. Awan ini disebut dengan awan api. Kemudian kita pun bisa melihat di sini bahwa batu telah jatuh dari Onigashima. Sedikit lagi, Onigashima akan runtuh jatuh tepat di ibu kota bunga. Karena memang dalam spoiler kali ini reruntuhan terlihat sangat jelas jatuh di ibu kota bunga. Nah, Yamato ini percaya bahwa kekuatan Kaido ini akan melemah yang mengakibatkan awan apinya tidak akan stabil. Ini mengacu pada awan api yang bisa menerbangkan Onigashima ini. Lantas, Momonosuke pun menciptakan awan api miliknya sendiri untuk menahan Onigashima dan mencegahnya jatuh di ibu kota bunga. Sesuai dengan prediksi tahun sebelumnya ya, bahwa Momonosuke lah yang akan menahan Onigashima agar tidak terjun ke ibu kota bunga. Tentunya awan api yang disebutkan oleh Yamato ini bisa dibilang sama dengan apa yang kita lihat di Punk Hazard. Lanjut kembali di chapter ini kita mendapatkan pertarungan yang epik lagi, yaitu Zoro melawan King. King di sini terlihat berubah dan mulai menyerang musuhnya. Nah, yang unik adalah Zoro di sini mematahkan topeng dari King ini dengan serangan yang disebut Ultra Tiger Hand. Dan kita pun bisa melihat bagian dari wajah milik King ini. Menarik sekali ya bagaimana wajah yang dimiliki oleh King ini. Ternyata selama ini wajah King itu ditutupi oleh topeng. Dan apakah dia juga sebenarnya satu ras dengan Magellan, Kuroge, dan tentunya juga Karasu? Tamagon punya satu teori liar yang sangat menarik. Bagaimana jika ras dari King ini dilenyapkan karena tujuan dari pemerintahan dunia untuk membuat buah iblis dari ras King ini? Ini akan sangat menarik ya, jadi kita akan bahas pada video berikutnya saja. Dan bisa saja di chapter mendatang kita akan bisa melihat King yang mengatakan cerita yang sesungguhnya mengapa rasnya itu punah. Kemudian di sini terlihat King yang membawa Zoro keluar dari kastil yang hampir jatuh keluar pulau. Nah, pada babak akhir di chapter ini memperlihatkan Zoro yang berkata, setidaknya biarkan aku mati dengan pedang, atau aku tidak akan memaafkanmu sama sekali. Dan King pun merespon, aku juga tidak akan memaafkanmu. Informasi penting lainnya, di minggu depan tidak akan libur. Segmen kali ini, Tamagon akan memberikan hal atau informasi menarik tentang One Piece yang sangat amat sayang untuk kalian lewatkan. Jadi, Tamagon sudah rangkum apa saja hal yang menarik dan juga informasi penting yang sudah keluar pada 1 minggu belakangan ini. Jadi, Tamagon akan update ini terus setiap kali kita membahas mengenai spoiler terbaru dari One Piece. Oke, informasi untuk update pertama yang Tamagon dapatkan di sini adalah mengenai One Piece volume 100, di mana dari tanggal 12 hingga 19 September menempati posisi keempat dari minggu ketiga dalam penjualan volume ini, di mana jumlahnya terdapat 84.482 eksemplar terjual di minggu ketiga. Nah, jadi untuk total penjualan dari volume ke-100 ini berjumlah sekitar 1.683.641 eksemplar. Informasi penting lainnya bahwa One Piece volume 101 akan rilis di bulan Desember nanti. Nah, yang unik dari komik ini adalah covernya. Di cover volume 101 ini terungkap bahwa terdapat gambar dari Kaido yang sudah berada dalam mode hibrida bersama dengan beberapa anggota kru topi jerami. Nah, dari sampul cover ini pun nanti akan berwarna ungu.
Nah, untuk perilisan resminya akan ada di bulan Desember, tepatnya di tanggal 3 Desember 2021. Namun tentunya perilisan volume ini masih ada di Jepang saja. Nanti untuk info perilisan di Indonesia akan Tamagone update lagi, oke? Nah, kemudian Tamagone temukan satu fun fact yang sangat menarik. Apa kalian tidak sadar bahwa setiap arc yang setiap terlihat Luffy yang terjatuh dari langit, dia pasti selalu sering kembali dengan seseorang. Nah, sekarang kita akan coba kembali ke arc Alabasta, yang dimana Luffy pada waktu itu terjatuh dari atas istana yang dilempar langsung oleh Crocodile. Nah, ternyata Luffy pun melakukan comeback dan seseorang pun membantunya untuk naik lagi kembali ke atas, yang dimana orang tersebut adalah Pel yang berubah wujud menjadi seekor elang. Kemudian ada lagi momen yang sama yang dimana pada saat di arc Skypiea. Di momen itu terlihat Luffy yang pada saat itu terjatuh lagi dari langit yang didorong oleh Enel. Nah, kemudian dia pun melakukan comeback lagi dengan mengajak Nami yang membantunya lagi ke atas untuk menaiki tanaman yang tinggi itu untuk menghajar Enel. Nah, momen ini pun lagi-lagi terulang kembali pada saat chapter terbaru, yang dimana pada saat Luffy di Onigashima yang dijatuhkan oleh Kaido dari atas puncak Onigashima ke bawah laut. Luffy lagi-lagi melakukan comeback dengan dibantu seseorang yang kali ini yakni membantunya naik adalah naga raksasa dari Momonosuke. Nah, jadi melihat dari dua contoh yang ada di Alabasta dan juga di Skypiea, yang dimana sesaat Luffy ini kembali naik, dia sudah membereskan lawan-lawannya yaitu Crocodile dan juga Enel. Ini pun dengan hasil akhir yang memang Luffy selalu jatuh dari atas langit, maka dia akan melakukan comeback dan dia pun akhirnya menang. Nah, maka kemungkinan besar momen ini akan kembali terulang lagi dan pertarungan puncak dari Luffy yang akan melawan Kaido di Onigashima akan tiba sebentar lagi. Ada fun fact lagi yang kami dapatkan, yaitu tentang artis papan atas dari Hollywood yang bernama Dua Lipa. Nah, ternyata update dari Instagram penyanyi ini memperlihatkan bahwa dia menggunakan baju yang bertema One Piece, yang dimana memperlihatkan logo dari Jolly Roger bajak laut topi jerami. Dua Lipa ini pun menambah lagi deretan beberapa aktris dan aktor papan atas yang memang menyukai manga One Piece. Nah, Tamagone juga mendapatkan beberapa bocoran dari anime One Piece. Untuk teaser desain anime One Piece yang ke-1000, kurang lebih nantinya akan seperti ini. Jadi, siapa yang sudah tidak sabaran menantikan tampilan luar biasa dari anime One Piece kita yang ke-1000? Bocoran lagi bahwa nanti judul anime One Piece yang ke-999 berjudul The Destiny That Will Protect You, Yamato and Momonosuke. Kemudian informasi penting lainnya lagi, nanti kita akan mendapatkan informasi mengenai Fever Cut terbaru lagi yang berbarengan rilisnya bersamaan dengan chapter 1027. Nah, jadi apakah isi informasi panas yang akan kita dapatkan lagi dalam Fever Cut terbaru ini ya? Informasi panas tentunya selalu muncul sesaat setelah Fever Cut terbaru ini rilis. Nah, itu informasi mengenai bounty karakter maupun nama dari buah iblis karakter. Jadi, kita akan tunggu saja informasi ini lebih lanjut mengenai hal ini. Untuk besok tentunya kita mendapatkan isi full dari chapter ini. Jadi, pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat beraktivitas kembali.